kita punya perusahaan. Itu poin. Jadi apabila yang perusahaan minta, kata SAP minta, itulah yang akan kita siapkan. Mengenai kontraktor dan lain-lain. Jadi misalkan SAP minta, oh ini laporan, ini cuaca, KPI. Terus fungsi kita hanya pengawasan, jangan salah. Kita tidak bisa memberikan instruksi. Kita nggak boleh instruksi. Pengawasannya. Jadi kalau setiap kita bicara mengenai mereka, Pak ini gimana ya Pak? Ini saran, sifatnya saran. Jadi bukan keputusan. Hati-hati, jangan salah ya. Jangan sampai kita dijebak. Ini keputusan konsultan, nggak bisa. Fungsi kita pengawasan, bukan fungsi. Kalau kita manajemen konstruksi MK, boleh, itu kuncinya ada di situ. Tapi kalau kita nggak ada, jangan sampai lakukan itu. Jadi Pak ini saran aja. Menurut saya sih Pak, bahasanya bahasa ini aja, bahasa main aja, halus saja. Contohnya gini Pak. Jadi maksudnya jangan jadi kita menjadi titik itunya, titik ini kayak gini, titik ininya titik acuan mereka jadi. Itu pelaksana tuh pengawas bilangnya gitu. Kita nggak ada kebentuk. Kita bekerja berdasarkan rencana kerja dan syarat, spesifikasi dan gambar. Selama itu kita bisa tahu, ya sudah itu aja. Metode pelaksanaan sebenarnya mereka aja yang ngatur, bukan kita. Jadi kayak naruh barang di mana, mau kerja di mana, itu bego sekali. Itu mau preparation site itu mereka yang menentukan. Kayak maksudnya dia mau taruh sini, nanti barang masuk dari mana? Kan ada kan traffic tuh pasti akan gini. Nah itu harus mereka ngerti. Terus satu lagi informasi mengenai ini kan sebenarnya dengan 4 bulan kerja dengan komposisi seperti ini agak repot. Kalau kita bebankan ke Kelum Tandon itu cuma 40% mulai pekerjaan. Jadi harusnya mereka kerjanya simultan harus dengan yang lain. Boleh satu titik. Ya, arti kata kayak turap yang samping, keliling atau ubik. Kita nggak tahu. Karena itu menyangkut finansial repot mereka. Nah itu kita perlu tahu, Pak ini mau ngerjain apa aja Pak rencananya. Kita nanti keluarkan RAB ini, SQ pelang. Pak bisa nggak nih kita capai ini? Misalkan begitu. Nah kontrol kita cuma di situ. Jadi apabila dia tidak mencapai, Pak ini nggak tercapai nih bobotnya. Karena lihat bobot aja kan. Dari panjang ketemu berapa kali mereka kerja, ya, ini per total ketemu kan persentage itu aja biasanya. Jadi mudah buat kita selama mereka mengikuti aturan itu, kemudian speknya jelas dan kita go. Jadi kita nggak memberikan instruksi, nggak boleh. Kita jadi pengawas. Kalau kita MK, kita ngatur semua. Schedule-nya kita atur, manpower-nya kita atur, materialnya kita atur, penempatannya kita atur. Kita kan bukan apa-apa, pengawas doang pekerjaan. Itu poinnya. Cuman biar kita nggak terlalu rame di lapangan. Ya satu sisi ya, Anda tahu sendiri kan, saya pulang seperti apa. Anda udah bisa baca kan, tingkat kemampuan dan tingkat pemahamannya dalam bekerja seperti apa. Oh iya Pak, kita akan ini Pak, kita diskusikan. Jadi agak luas aja kitanya. Oh iya Pak, nanti kita coba pelajari. Enak kan? Satu itu. Kedua, ketiga, keempat, siapin buku direksi. Minta sama kantor buku direksi. Jadi gini, setiap keluhan, informasi ataupun tamu yang datang harus bikin buku direksi. Ini sebenarnya poin plus buat kita, buat pengawasan. Oh ini ada nih yang datang siapa, bisa Kabit datang. Pak, tolong Pak, ada kesan-kesan, ya misalkan gitu. Silakan dimulis apa silakan. Itu kita bawa sebagai nanti backup data yang akan kita masukin ke laporan. Itu gitu aja. Anda udah main administrasi aja udah. Jadi lapangan sebenarnya lengkapnya kecil ini ya. Kalau dibandingkan ujung jauh, mana-mana. Ini kan kecil, kelihatan lah sekelebat juga aja. Nah itu satu. Dua, jadi kan kamu juga aman. Apa nggak kerja? Saya sih orangnya fleksibel dengan waktu. Arti kata gini, saya paham dah Anda juga nungguin ini juga lama bosan. Saya juga ngerti. Cuman coba cari timingnya kira-kira pas. Contoh misalkan ada kedatangan dan kamu atau siapa kita hadap. Itu penting. Jadi kita harus berkoordinasi dengan mereka. Orang bawa aja nggak mau. Oh ada Pak, ada orang kamu. Jadi kita tahu langkah kerja. Jadi kita nggak perlu ada incak, misalnya nggak perlu incak di lapangan juga. Saya juga nggak mengajarkan Anda begitu. Bego kita kan jadi patung
tuh Pak nanti di situ. Padahal kita ada setiap kegiatan, kita ikutin, kita laporkan. Jadi kita pasang mata aja, gitu, pasang mata apa kegiatan. Kalau ada keluhan tampung, jadi ajak aja ngobrol mereka. Aman mas, jadi ya, informasi Darussukowo ini biasanya valid untuk membayar, itu valid. Masalahnya belum datang, valid karena mereka terjamin sama upah jelas. Kalau kita ngomong sama Rudi atau ngomong sama Pak Bulan, mereka kan politis. Oh aman, barang aman, enak aja loh, emang banyak kak, yang gitu. Itu politis. Itu masih ngomong politis, kita ngomong kerja aja. Kerja, dia kata tanya aja sama mana lo, mau berapa? Forex ya. Jadi itu menjadi satu pasukan buat kita. Oh, lo nggak bisa kerja cepat lo, cuma segini. Ya, lo nggak bisa kerja cepat lo, material lo nggak ada. Lo nggak bisa ini karena lahan kerjanya nggak ada. Eskavator lo udah tenang. Bahasa-bahasa itu adalah saran sih Pak, tidak instruksi, saran. Mak kelihatannya Pak, bobot kita ini kurang Pak. Kita Pak, caranya gimana ya Pak? Anda yang ngontrol aja, karena kontrolnya di bobot. Di hari Minggu ini kita dapetin bobot berapa nih? Sebenarnya agak fantastik nih bobotnya. Cuma dari pekerjaan ini banyak yang udah selesai sebenarnya. Udah ada pekerjaannya udah selesai. Udik tuh udah ada semua. Bingung saya ya. Mau bikin apa lagi? Di mana lagi? Udiknya ada, udah sampai berapa? Masih bagus semua ya. Iya, udah berapa belumut. Berarti itu udah lama. Apalagi yang saat yang bingung gitu. Nah ini udahlah bukan ranah kita. Jadi buat ranah nanti mungkin ada politisasi yang di sana kita nggak tahu. Cuman kita perlu tahu ini kapan. Kamu tinggal lihat aja dari barter nanti schedule yang akan dikeluarin. Oh ini masuk nih Pak, tiket barangnya mana ya Pak? Itu aja sih. Oh misalkan dari penuh, oh kita akan masuk tanggal ini, kita catat barang masuk kayak barang kamu barang besi masuk segini, catat aja. Jadi kita cuma bicara material, manpower, terus peralatan dan cuaca. Eksekusinya biar mereka kita melaporkan eksekusi mereka. Paham nggak? Paham. Jadi kita nggak terlalu ngebias. Jadi ngebias nanti. Kalau ngebias kita jadi ikut-ikutan gaya mereka. Itu kita nggak mau. Gaya gitu ya kerja, berdasarkan mengawasi pekerjaan sesuai dengan rencana dan syarat. Udah. Pak ini contoh yang paling ekstrim. Pak di sini bunga. Foto, sedang. Foto, kasih note. Note biasanya kan ada tiga step kan, 1, 2, 3. Step pertama diikuti apa enggak, step kedua keluar, step 3 bawa ke kantor. Pak ini mereka sudah tidak melapor. Kamu udah lepas, kamu akhirnya pasang mata kamu sukses di sini. Kamu sudah memberikan saran, memberikan dokumentasi dan laporan. Nah laporan itu masuk dalam berita acara. Kalau kita ada nakal-nakal bikin aja. Nanti kita yang screen juga kita kok. Bikin aja Pak ini. Nah, terus ada lagi. Anda garis koordinasi dengan lapangannya siapa? Itu juga benar. Pelaksanaan di lapangan siapa? Yang bisa diajak bicara. Jadi kamu mau sangat catat yang nggak terlalu positif. Kenapa? Persepsi mereka pasti salah dengan kita. Bayar kagak, ini kagak, protes aja. Jangan. Ini kamu bicara kepanjangan tangan dari PT itu di lapangan siapa sebagai pelaksana. Udah ngobrolin mereka. Jangan acak-acak lagi, jangan diacak. PT apa Pak kontrak? Itu ada kan? Ini PT Jaya ini Pak. Iya, bukan ini mah. Ini. Bangun ini CV. CV bangun dapur Jaya. Jadi kamu tanya, Pak, ini di lapangan siapa aja yang kepentingan, pelaksananya siapa, logistiknya siapa? Karena apa? Kalau strike sekiranya mereka nggak bisa nampung sampai, dia pasti naik ke atas. Dari mana? Pak, ini ada pertanyaan dari ini apa? Oh Pak, ini. Oh. Jadi prinsipnya tembak yang dipegang sendiri, ya. Kalau bola tuh jangan dipegang sendiri, tembak. Jadi kamu nggak ada beban. Misalkan ada masalah gambar, tolong minta gambar detail ini gimana, ini apa gitu.
sama satu lagi ini kaitannya dengan adanya pihak dinas, mereka pasti akan mencoba mengecek ini nih, location ini harus didampingi, ambil dokumentasi bahwa kita melakukan pengawasan adanya tamu, jelas kan? Ada pertanyaan nggak? Maksudnya gini ya, kita lebih smart aja kerja, nggak perlu. Saya sih nggak memaksakan tiap hari. Saya yang penting sih, wah ini ada aktif, misalnya ngecor, ya akan aja. Mana ininya, volumenya, mana ininya, surat jalan. Karena surat jalan itu menyangkut daripada masanya beton itu nggak boleh lebih dari berapa hari, tandemnya nggak boleh panjang. Kalau sekiranya panjang, buka spek, buka ini teknik. Lebih dari sini, dan ini nggak qualified. Kayak gitu-gitu lah. Jadi lebih banyak kita arahkan ke tenis aja. Berarti paling utamanya kita di sini Pak, yang paling terberat pengerjaan apa kira-kira? Ini Pak, tandem atau gimana? Ini tenden ini kamu harus cek satu elevasi. Iya. Satu itu. Kedua pembesian. Oh? Pembesian. Pembersihan. Pembesian. Oh, pembesihan. Oh iya. Dan volume beton. Karena itu nilai uangnya gede. Jadi elevasi pertama, elevasi itu menentukan sebenarnya ini nih ada di mana nih. Itu ada di mana posisinya dari tanah. Ini kan udah ada nih kita nih. Ini turap. Nih kita lihat potongan. Nih, ini jalan. Bukan ini elevasi sungai Pak? Hah? Yang mana elevasi sungai? Mana? Ini. Bukan. Ini rumah pompa nih. Ini rumah pompa nih. Tapi kalau saya lihat masa lebih tinggi elevasi sungai daripada tanah ini Pak? Dan kemudian kita bilang ini adalah tindakan minimalis, jelas bahasa dia, bukan maksimum untuk bisa mengatasi semua problem dari banjir di sini. Jadi mengurangi lah. Arti kata cuma kalau bahasa ya ini nih, ya kan? Ini apa nih? Saya nggak tahu. Dasar kalis. Nah, jadi kan Anda lihat kan, bedanya cuma sedikit kan? Jadi referensi. Nah sekarang bangunan existing yang sudah ada itu sudah ada nih, ini udah ada nih. Ini jadi patokan aja, tinggal kamu cek aja. Kemarin makanya saya minta benchmark dong bikin. Saya bilang 1 titik poinnya tinggi level berapa tuh? Oh, terserah mau dari sungai mau berapa silakan aja. Tapi itu jadi referensi untuk semua. Kan gitu. Ini kamu tahu dari mana nih? Plus 35, plus 3 meter, plus berapa dari mana? Makanya ada itu Pak, cuman udah dibongkar itu nggak tahu benar. Nah, berarti PR kita adalah ini tolong dong titik elevasi di mana nih? Dasar pemikirannya dari mana? Iya, titik ikatnya nggak ada di sini. Iyalah. Arti kata mereka naruh jangan-jangan ya tadi ini untung kebetulan kasusnya kolam kita lebih tinggi daripada sungai. Iya. Coba kalau dia harus dibawa di sungai, matilah kita semua. Betul. Balik dia. Oke. Itu poin. Jadi udah jelas ya, nanti dirangkum aja. Ya, siap. Terus kemudian untuk peralatan kerja sudah ada semua belum? Laptop segala macam. Kalau laptop sih sementara pakai laptop dulu. Oke. Enggak, maksud saya gini. Coba kamu koordinasi dengan pihak kantor. Ini kita butuh data harian. Nanti kan dia butuh format seperti ini. Ya sudah. Harus diisi. Saran saya setiap hari isi. Closing. Nggak ditumpuk sama saya juga. Jangan. Iya, nggak apa ribet nantinya. Betul. Jadi kalau satu udah selesai, lempar. Lempar. Biar kantor yang kolek. Kan dasarnya ada tanggal dan segala macam sini. Udah, biar kantor yang kolek. Karena besar kan mereka meganya. Kirim aja kantor. Pak, ini laporan harian. Tang. Mau bener mau salah, biar tampung dulu di kantor. Jadi untuk diskusinya juga enak. Nih Pak, dokumentasinya ini laporan hariannya. Laporan harian menyangkut orang, tenaga kerja, material segala macam ada di situ semua, enak. Jadi kamu nggak ada beban. Nah, yang penting buat saya kamu berdua coba pelajari gambar. Ini penting karena kamu akan lihat mengenai elevasi, tata letak. Ini kan sebenarnya kan ini kan potongan dari sini. Itu ada potongan A, B, C, D, E-nya. Ini ada nih. Ini ada dulu nih. Ini potongan A3, potongan A2. Pelajari ini aja.
Jadi setiap mereka kerja berat, kerja dimanapun kamu tahu potongannya seperti ini. Kemarin pertanyaan itu timbul lagi, Pak, potongannya mana? Tapi mereka belum baca ini. Jadi mereka hanya plastik, tapi ya. Dan mereka dari seakan-akan pembangunan itu secara nggak ada konsepnya Pak. Iya. Makanya ini masih Rudi Effendi apa bantu Pak bantu kita sebagai pengawasan. Kalaupun kita masihkan saat ini sifatnya saran loh, bukan memberikan keputusan. Nah kemarin juga takutnya gitu kita apa? Anda yang harus blokir. Saran ya Pak, ini saran. Misalkan gini, minggu ini bobotnya kurang Pak, saran Pak, ini coba dipecah Pak. Kalau dia ikutin, kita tinggal lihat ininya apa aktualisasinya seperti apa. Misalkan dia harus target nih Pak 10% dikejar Pak. Ternyata di lapangannya setelah dihitung ternyata nggak 10%. Itu laporan apa ya? Jadi kita nggak so terlalu apa jadinya. Ya udah Pak. Kitanya merendah aja ya halus. Halus aja, itu ikutin aja, iya Pak nanti gitu. Karena ya itulah pemahamannya kan berbeda-beda. Satu itu, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7-nya pelajari ini ya. Saya minta pelajarin. Terus pelajarin yang dari ini. Saya pengen tahu titik elevasi dia sama nggak elevasi ini. Waktu dia menentukan yudik. Nah ini kan nggak ada yudiknya nih. Ini nggak ada yudiknya nih. Yudik cuma potongan. Dia foto masih cuma. Nah, titik nggak? Dia nggak juga gambar. Jadi ada miss di situ. Jadi kamu untuk yudiknya pegang ini. Ya, yudiknya harus pegang ini. Karena yudiknya dia jelas nih. Di sini Pak nggak ada ya. Nah, berarti memang dia tidak punya data mengenai yudik. Yang kemarin itu saya sih kalau melihat dengan kondisi masih nggak enak. Tapi kan unit kan nggak ada Pak. Apa mungkin pembuatan barunya? Jadi kan Ada nih, coba lihat SPK nih, RAB nih, mana kuantitatif dan harga nih, saluran, pelat, nih saluran, yudik terpasang meter lari, ini ada di mana barangnya, mau kita pasang di mana? Padahal existingnya udah yang tidak pengen pulang tambahin. Nah ini sebenarnya ini agak abu-abu. Kita nanti akan ngomong abu-abunya. Beli minum haus ya. Jalan dulu. nanti di sini punya ada terus. Aku dingin aja.